Selamat pagi anak-anak, mama papa, bapak ibu guru serta karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Hari ini Jumat 28 Mei 2021, kita berjumpa kembali dalam doa dan renungan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing seperti biasa. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Kita buat suasana doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang boleh kami terima, sehingga kami dapat beristirahat dengan cukup. Pada saat ini, kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Berkatilah setiap apa yang akan kami lakukan, sehingga semuanya dapat berkenan kepadamu. Bapa, jika kami nanti mengalami kegagalan, buatlah kami untuk tidak menyerah. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan baik, melakukan pembelajaran dengan semangat. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa pula untuk siapa saja yang hari ini dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kasih, buatlah kami selalu mengandalkan-Mu lagi, dan bantulah kami untuk tetap setia kepadamu. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota.
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, Papa Mama, serta anak-anak yang terkasih. Kutipan Injil pada hari ini yang mengatakan, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Percayalah kepada Allah." Karena banyak hal yang kita alami menjadikan kita ragu akan kuasa Allah, bahkan tidak percaya lagi padanya karena satu dan lain hal. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami dan merasakan kegagalan, meski telah berupaya dengan keras dan bahkan sudah disertai dengan doa. Tetapi banyak juga dari kita menyerah dan tidak mempercayai lagi terhadap hidup kita sendiri karena banyaknya kegagalan yang telah kita alami. Apakah kita sadar bahwa hal tersebut sebenarnya adalah salah satu bentuk nyata dari kita sendiri, dan karena itu kita meragukan kuasa Allah. Kita meragukan diri kita untuk melakukan riset yang dapat menghantarkan kita kepada jawaban dari tugas itu, lalu menyerah dan akhirnya berkata, nanti saja. Perlu kita sadari bahwa Allah telah menyediakan kita jalan untuk mencapai jawaban. Namun, mengapa kita masih meragukannya, lalu bermalas-malasan? Padahal Allah juga telah tahu bahwa selangkah lagi kita sudah tepat mencapai garis finish yang telah Allah
siapkan untuk kita. Mari renungan kita hari ini kita akhiri, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat, atas segala anugerah yang selalu Engkau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk selalu bisa mengucap syukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami ini. Ya Bapa, kami akan selalu terus mengandalkan-Mu dan tidak meragukan-Mu lagi. Bantulah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Papa Mama serta anak-anak, renungan untuk hari ini. Sampai bertemu kembali pada renungan berikutnya. Kita selalu menjaga kesehatan di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan kita pada renungan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.